Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ummahat dan akhwati fillah rahimakunallah, ibu-ibu juga akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Di kesempatan sore yang berbahagia ini, di awal kita bermajlis di tempat yang mulia ini, mari kita hadirkan rasa syukur kita kepada Allah. Kita senandungkan ucapan hamdalah atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah sore ini di tempat yang mulia ini, di suasana yang baru ini, kita oleh Allah dipertemukan di majlis yang mulia ini. Maka mudah-mudahan duduknya kita di tempat yang mulia ini, insya Allah 1 jam ke depan terus tertulis sebagai amal soleh, kebaikan, dan diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa mudah-mudahan terus tersampaikan untuk Nabi kita yang mulia, uswatun hasanah kita yang mulia, pembawa risalah tauhid yang menjelaskan jalan-jalan kebaikan, juga menerangkan jalan-jalan yang menjerumuskan ke neraka. Beliau diutus basyirah wa nadhirah untuk memberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, bertakwa, beramal soleh dengan surga, memberi peringatan kepada orang-orang yang kufur, yang syirik, yang bermaksiat dengan neraka. Mudah-mudahan salawat dan salam juga untuk istri-istri beliau, keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat-sahabatnya beserta kaum muslimin yang terus mengamalkan sunnah-sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dan ummahat yang dimuliakan oleh Allah, sore ini kita akan merampungkan membahas tentang sholat jenazah. Kita akan masuk tentang permasalahan, yaitu sifatu sholatil jenazah, sifat sholat jenazah. Karena mungkin di antara kita pernah melihat atau juga pernah melakukan, tetapi tidak ada salahnya dalam pembahasan sore ini, karena kita nyampe di pembahasan ini, kita membacanya untuk semakin menguatkan ilmu kita dan semakin kita faham dengan masalah ini. Sebagaimana telah kita singgung, sholat jenazah tidak hanya khusus untuk para bapak, tidak hanya khusus untuk laki-laki, maka perempuan pun, akhwat pun boleh mensolati jenazah. Sebagaimana hadis yang pernah kita bahas dalam hadis Muslim, pernah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada para sahabat ketika ada seorang sahabat Nabi yang meninggal, agar mayatnya diantar ke masjid supaya ummahatul mukminin, istri-istri Nabi, bisa mensolatinya.
Maka dari itu tidak ada salahnya bagi kita ummahat maupun akhwat untuk memahami masalah ini, karena ini juga bagian dari agama kita. Maka mari kita mulai membaca dan memahami apa yang ditulis dalam kitab salat sunnah Rasulullah SAW ini tentang sifat salat jenazah. Silakan dibuka, insya Allah halaman sekitar 180-an ya. Halaman berapa, Bu? Oh, beda ya. Nggih, maaf, beda kitabnya soalnya nggih. Nggih, ngapunten. Jadi sekitar itulah. Baik, langsung saja. Di sini pembahasannya ada 7 poin. 198, nggih, jazakallahu khair. Pembahasan tentang sifat salat jenazah ada 7 poin yang disebutkan oleh mu'alif. Kita langsung saja biar cepat selesai dan kita menuntaskan ini. Yang pertama kita akan bahas tentang masalatul ula at-taharatu li salatil janazah. Sebagaimana salat-salat yang lain, agar salat itu sah, salat itu diterima ya dan teranggap sah di sisi Allah, salat kita sebelum melakukan salat jenazah hendaknya mempunyai wudu. Jadi kita bersuci dulu ya, kemudian baru kita sholat. Karena apa? Karena ini menjadi syarat sahnya sholat, yaitu berwudu. Di kitab kita disebutkan, beliau mu'alif membawakan tustaratu taharatu li sholatil janazah, disyariatkan dan disyaratkan bersuci untuk mengerjakan sholat jenazah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ucapan Nabi ya, tentu tidak ada sholat jenazah jemaah, semua sholat. Jadi semua sholat kita agar terhitung ya menjadi sholat yang sah, hendaknya kita punya wudu ya. Nabi bersabda, la tuqbalu sholatu man ahdasa hatta yatawaddoa. Tidak akan diterima sholatnya seseorang ketika dia berhadas sampai dia berwudu. Jadi ketika seseorang itu berhadas dalam keadaan tidak mempunyai wudu karena hadas kecil maupun hadas besar, tidak akan diterima sampai dia berwudu. Tentu kalau hadas besar hubungannya dengan mandi dulu, tapi ketika hadas kecil maka dia dengan berwudu. Siapa saja orang yang punya hadas, maka hendaknya dia berwudu sebelum dia melaksanakan sholat. Karena apabila seseorang sholat dalam keadaan punya hadas, tidak akan diterima sholatnya. Ini hadis yang pertama yang beliau bawakan. Yang kedua, Nabi mengatakan miftahus sholati at-tahur, ya, pembuka atau kunci sholat adalah bersuci. Wa tahrimuha at-takbir, ya, dan pengharamannya adalah takbir. Artinya orang kalau sudah Allahu Akbar, hal-hal yang halal sebelumnya jadi haram. Makan minum sebelum sholat boleh mboten? Boleh. Guyon, mohon maaf jare wong Jawa, meringas-meringis angsal mboten? Nah, angsal. Tapi menawi sampun Allahu Akbar tidak diperkenankan. Di situ ada makan minum, ada tertawa ya. Jadi pengharamannya untuk melakukan sesuatu di luar sholat itu adalah takbir. Kalau sudah Allahu Akbar tidak boleh melakukan hal-hal yang di luar pekerjaan sholat. Kemudian wa tahliluha at-taslim, penghalalannya adalah salam. Kalau sudah salam maka boleh lagi makan minum monggo ya, mungkin jajan ya monggo ya, tertawa monggo. Artinya kehalalannya melakukan aktivitas tadi setelah kita salam. Makanya kalau ada orang sholat ngapunten qomat kamit bukan baca dzikir, qomat kamit ngemut permen, nah mboten angsal. Beda kali lari alit. Kalau anak-anak sholat dengan ngemut permen mboten masalah, sik yugo-yugo lari-lari. Tapi menawi orang sudah dewasa ternyata
karena dia mungkin ya permennya masih enak, mau dibuang eman di bawah sholat, Allahu Akbar sik legi ya maka mboten angsal, mboten sah mangke keranten menawi sholat mboten angsal napa nedha utawi minum. Nah, karena sudah haram melakukan itu, tidak boleh, baru nanti boleh menawi sampun salam. Taib, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus kita pahami. Jadi berwudu dulu, ya, berwudu dulu. Kemudian disebutkan dalam kitab ini, waqad sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salata 'alal janazah salatan. Faqala sallu 'ala sahibikum. Wa qala man kharaja ma'a janazatin min baitiha wa shalla 'alaiha. Ila akhir. Wa fiha takbirun wa taslimun wa qad dalla haditsun miftahu shalah ila akhir ala anna kullama tahrimuhu takbir wa tahlihu taslim wa miftahuhu tahur. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menamakan salat atas jenazah sebagai salat, ya, sehingga ketika beliau bersabda, salatlah kalian terhadap sahabat-sahabat kalian. Karena sholat jenazah juga terhitung sholat, ya maka syaratnya harus berwudu, harus berwudu. Itu yang harus kita pahami. Pun itu poin yang pertama. Tentu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian ini saya lengkapi ya, ketika sudah berwudu, imam berdiri menghadap ya kiblat, ya, menghadap kiblat. Kalau jenazahnya laki-laki, ya, ukuran berdirinya imam sejajar dengan kepala jenazah. Kalau jenazah perempuan, berdirinya imam ya menghadap kiblat di tengah-tengah jenazah. Nah, ini supaya menyambung dengan yang kemarin. Habis wudhu, ya, kita kan masuk tempat untuk sholat jenazah. Maka imam berdirinya itu kalau jenazah laki-laki sejajar ya, seukur ya, sejajar dengan kepalanya, menghadap kiblat, dia dekat dengan kepalanya. Kalau perempuan dekat dengan ya tengah-tengah jenazah perempuan. Kemudian makmum berbaris, ya, berbaris seperti sholat biasa, seperti sholat biasa. Kalau imamnya laki-laki tentu di depan. Kalau imamnya perempuan di mana, Bu? Di tengah. Dan imam hendaknya tetap mengatakan luruskan shofnya, luruskan shofnya, sawu sufufakum, iya, tetap seperti itu, karena keumuman dalil meluruskan shof ketika ya sholat, termasuk sholat jenazah, termasuk sholat jenazah. Pun jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk setelah lurus shofnya, masuk masalah yang kedua di kitab jenengan. Sifatuha wa takbiratu fiha. Sifat sholatnya dan takbirnya. Ada berapa kali kita bertakbir dan bagaimana caranya? Maka di sini dikatakan sholatul janazah sholatu qiyam. La ruku'a fiha wala sujuda wala qu'ud. Sholat jenazah itu sholatnya hanya berdiri, tidak ada rukuk, mboten-wonten sujud, dan tidak ada duduk di antara dua sujud. Nah, ini perbedaan yang sangat berbeda, mencolok dengan sholat-sholat yang lain. Artinya memang sholat ini hanya berdiri. Ustadz, ada orang sholat jenazah nggak bisa berdiri, boleh nggak duduk? Boleh jamaah? Halo, ada orang mensolati jenazah karena dia nggak bisa berdiri terus dia duduk, boleh? Boleh, boleh, karena sholli qaiman fa ilam tastati fa qaidan. Salatlah kalian dengan berdiri, kalau nggak mampu dengan duduk. Karena dia kebetulan asam urat kumat, encoke kambuh, ada mayat yang mau disolati, dia nggak kuat berdiri, maka angsal ikut sholat jenazah dengan duduk, baik pakai kursi ataupun tidak.
Tentu yang enak pakai kursi saja dengan kondisi dia duduk. Yang dimaksud tidak ada duduknya itu adalah duduk seperti Anda habis sujud, Bu. Karena sholat jenazah itu nggak ada rukuknya, nggak ada iktidalnya, nggak ada sujudnya, apalagi tahiyatnya nggak ada. Nah, jangan sampai seperti sebagian orang yang keliru ketika imam Allahu Akbar yang kedua ruku. Padahal ketika imam takbir yang kedua itu apa? Baca sholawat kan, mungkin ternyata dia ruku. Berarti mungkin dia nggak paham, dikirain kayak sholat biasa ada rukuknya, ada iktidalnya. Untung nggak ada sami ulang hamidah. Jadi itu. Nah, kemudian berapa takbir? Disinilah ada beberapa riwayat yang menyebutkan cara sholatnya Nabi. Ya, kata beliau, wahiyya takbirat tun arbaun au khamsun au situn au sab'un au tis'un. Masya Allah. Sholat jenazah ada kalanya dengan 4 takbir. Ini yang umum, yang sering dilakukan karena memang hadisnya banyak. Tapi ada juga sholat jenazah yang pakai 5 takbir. Ada sholat jenazah yang menggunakan 6 takbir. Ada sholat jenazah yang menggunakan 7 takbir. Dan ada yang melakukan dengan 9 takbir. Ibu-ibu yang mana ini kira-kira? Yang 4. Itu pun kadang-kadang ya. Karena nggak tiap hari ada orang meninggal. Ya. Jadi ada kalanya 4 takbir, 5 takbir, 6 takbir, 7 takbir dan 9 takbir. Kata muallif, kullu hadza sabitun. Ini semua ada riwayatnya. Artosipun menawi suatu saat wonten tiyang salat jenazah damel 9 takbir pun kaget. Keranten Nabi pun ketika mensolati Hamzah ketika meninggal di perang Uhud berapa takbir? 9. Wah. Menawi jenengan salat jenazah kok imame takbirnya 7, nggih pun kaget. Atau mungkin 6 atau mungkin 5 pun kaget. Wa huwa min ikhtilafit tanawwu. Ya, fa ayyuha fa'alal muslim ajza'ahu. Ini sifatnya khilaf yang memang berbeda jenis, artinya khilaf yang diperbolehkan, artinya karena memang telah datang dari Nabi riwayat-riwayat seperti itu. Siapa saja orang muslim mengamalkan baik yang 4 takbir, 5 takbir, 6 takbir, 7 takbir, 9 takbir cukup, boleh. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ini menjadikan kita bingung, loh sholat jenazah kok 5 takbir, gak keliru tak yuk? Bukan keliru yuk, ini bener soalnya wonten hadis. Apalagi mungkin 6, 7 atau 9. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini hanya sekedar perbedaan jenis takbirnya saja yang berbeda, tapi tetap sholatnya berdiri tok jamaah, nggak ada yang lain-lain. Cuma nanti kalau semakin banyak takbir, ya semakin banyak doa yang dibaca, semakin banyak doa yang dibaca. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian kata beliau, wal aula mura'atu fadlil mayyiti fayujadu fit takbirati ila tis'i bihasabi wa in kana labudda minal iltijam li naw'in minha, ya, fahuwa arba' likasrati ahadis alwaridati fiha. Subhanallah. Kata beliau di sini, adapun yang paling utama adalah berusaha memelihara keutamaan jenazah sehingga diberi tambahan pada takbir sampai 9 kali. Yang itu tergantung pada posisinya. Makanya sampai ulama mengatakan, ini melihat dari perbuatan Nabi, kalau itu orangnya baik maka boleh nambah takbir. Misalkan kita sholatnya 4 takbir karena dianggap ini orangnya baik, sampai ngambil yang 9, tidak apa-apa. Kenapa? Karena semakin banyak doa yang kita panjatkan untuk mayit. Dan ini yang Nabi lakukan untuk paman beliau, yaitu Hamzah.
ketika meninggal di perang Uhud, 9 takbir beliau lakukan. Jari tiang-tiang kesuwen re, gak mari-mari kan ngaten. Nah, tentu karena banyaknya takbir yang dilakukan ya panjang dan banyak doa yang dipanjatkan. Cuma kalau memang kita disuruh memilih harus berpegang pada satu macam, maka kita milih mengambil pendapat melakukan takbir yang 4. Nah, kenapa? Karena banyak hadis yang berbicara masalah ini. Banyak hadis yang menunjukkan takbir itu 4 kali ketika sholat jenazah. Nah, seandainya kita disuruh memilih, artinya orang-orang yang di belakang kita nggak begitu paham ngaji, kalau diajak sholat lama nanti kelamaan, ya kita pilih yang 4 sajalah, seperti itu ya. Tetapi suatu saat misalkan kita ingin mengamalkan yang selain itu, maka itu boleh ya. Wallahu alam bissawab. Baik, sekarang mari kita mengetahui mana bukti kalau ada jenis takbir sholat jenazah itu 4, 5, 6, 7 utawi 9. Ya, kata beliau, amma adillatu ala dzalik fakama yali. Dan adapun dalil-dalil yang menyebutkan tadi takbir itu ada 4, ada 5, ada 6, ada 7, ada 9, berikut ini. Ya, kata beliau, qala Ibnu Hazmin la khilafa fi annaha salatul janazah salatu qiyamin la ruku'a fiha wala sujuda wala qu'uda wala tasahhuda. Imam Ibnu Hazm berkata, tidak ada khilaf di antara ulama, sesungguhnya sholat jenazah itu sholatnya hanya berdiri, tidak ada rukuk, tidak ada sujud, tidak ada duduk maupun tasahud. Ini sepakat sudah. Makanya kalau ada orang sholat jenazah ada rukuknya, kata orang keliru. Nah, tidak ada sholat jenazah sambil rukuk, apalagi tahiyat akhir ya. Baik, mana dalil yang menunjukkan 4 rakaat? 4 rakaat keliru, 4 takbir. 4 takbir berikut ini jamaah, yaitu majaa Nabi Hurairah, datang dari sahabat Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'an najasiyya fi yaumil ladzi mata fihi. Kata sahabat Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi pernah dikhabari bahwasanya Raja Najasyi itu meninggal. Ya, waktu itu Nabi dikabari beliau meninggal. Karena kita tahu beliau punya jasa yang besar. Sahabat Nabi sebelum mereka hijrah ke Yasrib yang akhirnya ganti nama menjadi Madinah, para sahabat itu hijrah kemana Bu? Ke Habasah, kan gitu ya. Lah Habasah siapa rajanya? Raja Najasyi. Makanya subhanallah, waktu Raja Najasyi meninggal, Nabi diberitahu ya, akhirnya wa kharaja bihim ilal musallah, maka Nabi pun keluar menuju musallah, menuju tanah lapang. Fasaffa bihim, terus memberikan arahan kepada para sahabat untuk membuat shaf. Wa kabbara alaihi arba'a takbirat, dan waktu itu Nabi ketika sholat jenazah yang jenazahnya tidak ada di depan Nabi, ketika itu Raja Najasyi meninggal, beliau sholat jenazah dengan 4 takbir. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Inilah istilah kata para ulama sholat ghaib. Kenapa? Karena mayatnya tidak hadir, tidak ada. Di sisi yang lain, Raja Najasyi ketika meninggal di tempat negerinya tidak ada yang mensolati, maka Nabi pun mensolati bersama para sahabat ketika itu ya di tanah lapang. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menunjukkan kalau takbirnya Nabi ketika sholat jenazah berapa jamaah? 4. Nah, itu dulu. Terus kita sambung takbir yang 5.
ma jaa an Abdurrahman ibni Abi Lailah, diceritakan dari Abdurrahman ibni Abi Lailah, ya, qal, dia berkata, kana Zaid bin Arqam yukabbiru ala janaizina arba'an wa innahu kabbara ala janazatin khamsan fasa'altuhu faqal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha, akhrajahu Muslim. Datang dari Abdurrahman ibni Abi Lailah, ya, beliau berkata, Zaid bin Arqam itu pernah mensolati, ya, jenazah kami, ya, beliau mensolati dengan melakukan 4 takbir. Dan beliau juga, Zaid ibni Arqam, pernah mensolati jenazah dengan 5 takbir. Kata Abdurrahman ibni Abi Lailah, fasa'altuhu, maka aku bertanya kepadanya, kenapa suatu saat dia takbir 4 kali, kok suatu saat dia takbir 5 kali, ya? Saya tanya tentang itu, kok nggak sama? Maka jawaban Zaid ibni Arqam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha, begitulah Nabi ketika sholat jenazah melakukan takbir, ya, kadang 4, kadang 5. Artinya beliau melakukan 5 kali, ya. Kenapa? Karena beliau mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi melakukan itu sehingga oleh Zaid bin Arqam diamalkan, ditiru. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Jadi ini amalan Zaid bin Arqam yang dia lihat, yang dia ketahui dari Rasulullah. Suatu saat sholatnya jenazah dia takbir 4 kali, tapi di saat yang lain dia bertakbir 5 kali, dan itu datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pun jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu yang 5 takbir. Sekarang kita masuk yang 6 takbir. Ma jaa an Abdi Khair, datang dari Abdi Khair, beliau berkata, kana Aliyun radhiyallahu anhu yukabbiru ala ahli badri sittan wa ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khamsan wa ala sairin nasi arba'an. Nah, lihat jamaah, akhrajahu Ibnu Abi Saibah wa Daruqutni. Kata Abdi Khair, sahabat Ali bin Abi Thalib pernah mensolati orang yang meninggal dunia ketika ikut perang Badar. Ketika itu beliau radhiyallahu an mensolati ahli Badar yang meninggal dengan 6 takbir. Nah, jadi sahabat Ali mensolati ahli Badar dengan 6 takbir. Kemudian beliau mensolati sahabat yang lain dengan 5 takbir, ya, dan mensolati manusia secara umum dengan 4 takbir. Artinya inilah variasi yang dilakukan oleh sahabat Ali. Kalau manusia secara umum 4, kalau sahabat Nabi 5, kalau ahli Badar 6. Ini yang dilakukan sahabat Ali bin Abi Thalib. Kata muallif, wa hadza asarun mauquf lakinnahu fi hukmil marfu'. Ini memang asar mauquf sampai kepada sahabat Ali saja, tetapi dihukumi marfu', disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh sahabat Ali, jamaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilakukan oleh seorang sahabat yang besar, dan itu di hadapan sahabat yang lain, ya. Ternyata sahabat yang lain tidak mengingkari. Wali annahu fu'ila min rajulin min kibari sahaba amama mashhadin minas sahabati duna ingkarin minhum. Makanya dihukumi ini marfu' karena sahabat-sahabat yang lain tidak mengingkari perbuatan sahabat Ali. Lah poin kita adalah, kata mu'alif, ini loh buktinya kalau sholat
jenazah itu ada yang 6 takbir, yang sebagaimana dilakukan oleh sahabat Ali dan tidak diingkari oleh para sahabat yang lain. Ini menunjukkan ya persetujuan mereka dan tidak mungkin itu menyelisihi perbuatan Nabi. Artinya ini juga dihukumi marfu, berstatus marfu ya, sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pun itu yang 6. Sekarang yang ke-7 Bu, takbirnya 7 kali. Wah, tambah banyak ini. Maja'an Musa ibnu Ubaidillah ibn Yazid, datang dari Musa ibn Ubaidillah ibn Yazid, anna aliyan shalla ala abi Qatadah fakabbara alaihi sab'an wa kana badriyan, akhrajahu al-Baihaqi wa isnaduhu sahih ya, wa akhrajahu Ibnu Saibah wa Tahawi ya. Kata Musa bin Ubaidillah bin Yazid, sesungguhnya sahabat Ali radhiyallahu an pernah mensolati Abu Qatadah ya, waktu itu beliau sholat dengan bertakbir 7 kali. Kebetulan Abu Qatadah ini termasuk ikut perang Badar, wa kana badriyan ya, yang mana beliau ini termasuk orang yang ikut perang Badar, makanya beliau bertakbir 7 kali. Ini menunjukkan variasi ya, riwayat yang membolehkan takbir 7 kali. Terakhir 9 kali Bu, Masya Allah. Maja'an Abdullah bin Jubair, datang dari Ubaidillah bin Jubair, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara yauma Uhudin bihamjah fasujjiya bi burdah thumma shalla alaihi fakabbara tis'a takbirat. Kata Abdullah bin Jubair, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memerintahkan ketika perang Uhud ya untuk, mohon maaf, menyelimuti Hamzah dengan burdah ya, dengan kain. Summa shalla alaihi, kemudian Nabi mensolati beliau ya, paman beliau Hamzah, yang kebetulan waktu itu, mohon maaf, dicabik-cabik oleh Hindun bin Utbah karena kemarahan dia, karena kekalahan orang-orang Quraisy di perang Badar. Dan kita lihat di perang Badar memang ada dedengkot kafir Quraisy yang meninggal. Siapa Bu? Siapa yang meninggal di perang Badar? Musuhnya Allah, musuhnya Nabi. Abu Jahal apa Abu Lahab? Siapa Bu? Masya Allah, tawaduk semua. Yang meninggal di perang Badar itu siapa? Abu Jahal Bu. Kalau Abu Lahab setelahnya, nanti setelah perang Badar ya, Abu Jahal. Karena meninggalnya dia itulah kemudian marah banget kepada Hamzah diantaranya, sampai ngapunten jasad Hamzah dibelah dan hatinya diambil, dikunyah, saking mangkele dia kepada sahabat yang mulia Hamzah radhiyallahu anhu. Nabi subhanallah terpukul dengan itu ya, maka beliau mensolati Hamzah yang sebelumnya meminta pada para sahabat untuk menutup jenazahnya dengan kain ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengurus juga menyelimutinya dengan burdah, kain yang tebal. Kemudian Nabi mensolatinya dan beliau bertakbir 9 kali ya. Thumma ata bil qatla yusafuna wa yusalli alaihim wa alaihi ma'ahum. Kemudian setelah itu barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi para korban dan membariskan jenazah mereka. Setelah itu beliau mensolatkan jenazah mereka dan Hamzah secara berbarengan. Di sini yang menjadi poin kita adalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat jenazah kepada Hamzah dengan takbir 9 kali. 9 kali. Makanya kemudian sebagian ulama mengatakan kalau ini orangnya baik sekali, maka boleh memperbanyak takbir sampai 9.
ya, sampai 9 sebagaimana Nabi lakukan pada Hamzah radhiyallahu an. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat perkataan beliau, amma dalilu ala ziyadati takbir ala arba inda salati al alil fadl fayadullu alaihi athar wal ahadits as-sabiqah khassatan atharun abdi khairin an ali wa hadisin ibni Jubair fi salati Rasul alaihi salatu wassalam ala Hamzata wa qatla Uhudin wallahu a'lam bissawab. Adapun dalil yang menunjukkan bolehnya menambah takbir lebih dari 4 kali bagi orang-orang yang mulia, orang-orang yang utama, orang-orang yang baik adalah dalil tadi, bagaimana sahabat Ali pernah bertakbir kepada sahabat Abi Qatadah sampai 7 kali, ya kan, sampai 7 kali. Termasuk sahabat Ali bertakbir untuk orang ahli Badar 6 kali. Ini menunjukkan perbuatan sahabat Ali yang tidak diingkari oleh para sahabat yang lain. Termasuk bagaimana Abdullah bin Zubair menceritakan Nabi itu mensolati Hamzah sampai 9 takbir. Nah, ini dalil menunjukkan bolehnya menambah takbir, ya, lebih dari 4 apabila mayatnya ini orang yang baik, orang yang utama, orang yang punya kelebihan, itu boleh. Tetapi bagi makmum tetap diusahakan mengikuti imam. Jangan imamnya takbir 4 kali sampai 9. Waduh, terlalu sip ini. Tapi keliru, ngapunten. Tapi kalau imamnya memang 4 takbir, jenengan 4 mawon. Menawi imamnya 9, monggo tumut 9. Ngoten. Wallahu alam bissawab. Pun terus ini ilmu yang harus kita pahami juga. Boleh menambah dari 4 takbir, boleh. Apalagi kalau memang ada hajat. Apalagi kalau jenengan sholat sendiri. Tapi kalau Anda sholat bersama imam, maka ikutilah imam. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu diangkat, dijadikan imam untuk diikuti, bukan untuk diselisihi. Pun jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kita bertakbir dengan mengatakan Allahu Akbar. Ya, di sini disebutkan raf'ul yadaini fi takbiratil ula. Pembahasan ketiga, mengangkat tangan di takbir yang pertama. Wa wad'ul yumna 'alal yusra. Baru kemudian setelah mengangkat tangan di takbir yang pertama, menaruh tangan kanan di atas tangan kiri, ditaruh di dada. Sendakep istilahnya nggih, sendakep. Ya. Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapannya hanya boleh Allahu Akbar. Tidak boleh Allahu A'dham atau Allah yang maha besar, jangan. Jadi lafadznya hanya satu, apa itu? Allahu Akbar. Meskipun seandainya ada ungkapan yang maknanya sama dengan bahasa Arab pun, tapi kalau bukan Allahu Akbar, jangan. Karena yang dicontohkan Nabi hanya Allahu Akbar, bukan Allahu A'dham. Apalagi Allah nan gadang, tidak, ya. Pun kata beliau, as-sunnatu tsabitatu anir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana yarfa'u yadayhi fi awali takbiratin min takbirati salatil janazah. Sunnah yang datang dari Nabi, yang tetap dari petunjuk Nabi, sesungguhnya beliau mengangkat kedua tangannya ketika takbir sholat jenazah, dan itu yang di awal. Jadi sunnah yang datang dari Nabi, pertama mengangkat tangan terus mengucapkan Allahu Akbar. Istilah kita inilah takbiratul ihram. Maka ingat jamaah, ini sunnah Nabi yang harus kita jaga. Terus bagaimana dengan setelah itu? Nah, kata beliau,
walam yasbut anhu sallallahu alaihi wasallam raf'uha fi sa'irit takbirati fiha ghayata ma sabata an Abdullah ibni Umar raf'uha fi sa'irit takbirat. Tidak dinukil dengan jelas dan sharih dari Nabi bahwasanya beliau itu mengangkat tangan di takbir-takbir yang lain. Jadi takbir yang kedua, ketiga, keempat, apakah mengangkat tangan? Kalau yang datang dari Nabi tidak ada dalil yang jelas yang menunjukkan itu. Makanya disinilah khilafnya ulama. Jadi ulama khilaf apakah di takbir kedua, takbir ketiga, takbir keempat itu ngangkat tangan. Ini khilaf. Sebagaimana khilafnya para ulama ketika sholat Idul Fitri atau Idul Adha, apakah di takbir ziyadah, takbir yang 7 kali di rakaat pertama dan takbir yang 5 kali di rakaat kedua, apa angkat tangan? Ini khilaf. Ada yang mengatakan mengangkat tangan, ada yang tidak, karena memang hadisnya tidak ada yang menjelaskan secara jelas. Cuma datang dari Abdullah bin Umar. Beliau ini termasuk sahabat Nabi yang terus berusaha mengamalkan sunnah Nabi. Lah beliau ketika sholat jenazah mengangkat tangan di setiap takbir. Terus takbir pertama, takbiratul ihram, dia mengangkat tangan. Takbir kedua, ketiga, dan keempat beliau pun mengangkat tangan. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun. Jadi ini yang harus kita fahami. Termasuk dalam masalah ini, apakah setelah kita Allahu Akbar sendakep apa tidak? Itu kan? Maka disebutkan di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kata para ulama, memang dalil yang mengkhususkan, ya, tidak. Tetapi dengan keumuman yang ada seperti sholat-sholat yang lainnya, maka tetap seperti sholat yang lain. Sehingga mereka memandang tangan kanan di atas tangan kiri, terus sedekap, itu disyariatkan. Dalilnya adalah sebagaimana yang datang dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mensolati jenazah dengan mengangkat kedua tangannya pada takbir yang pertama sampai akhir hadis. Ini diriwayatkan oleh Imam Turmudi, ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Turmudi. Wallahu alam bisawab. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sekali lagi mengangkat tangan ketika takbir tambahan tadi, takbir pertama, kedua, ketiga, keempat, apa ngangkat tangan? Maka ini khilaf kata para ulama, termasuk kata Imam Turmudi, ya. Tetapi ketika kita mengangkat tangan setiap takbir, itulah pendapatnya Imam Ibnu Mubarak, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Ishaq bin Rahuyah atau Rohawai, ya. Artinya ini ulama memang menyebutkan, meskipun ulama yang lain mengatakan la yarfa'u yadayhi illa fi awwali marrah, tidak mengangkat tangan kecuali di takbir yang pertama. Ini ucapan pendapatnya Imam Sauri dan ahli Kufah. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ada ulama yang mengatakan seperti Imam Ibnu Mubarak, dalam sholat jenazah itu la yakbitu yaminahu ala shimali. Kata Imam Ibnu Mubarak, sholat jenazah itu tangan kanan tidak perlu menggenggam tangan kiri. Artinya nggak sedekap. Nah, ada. Jadi kata Imam Ibnu Mubarak, sholat jenazah itu nggak perlu tangan kanan memegang tangan kiri. Artinya nggak sedekap. Dari wong Jawa napa? Ndelojor nggih. Jadi mboten sedekap, ya. Tapi ulama yang lain mengatakan apa itu? Kata mereka, wara'a ba'du alil ilmi ayyakbidu biyamini ala shimali kama yafalu fi shalah. Ulama yang lain mengatakan ya seperti sholat yang lain, sholat wajib, sholat sunnah, apa? Tangan kanan menggenggam tangan kiri sebagaimana sholat-sholat yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Kalau Imam Abu Isa Turmudi mengatakan yakbidu ahabbu ilayya, tangan kanan
menggenggam tangan kiri, artinya itu sedekap, itu lebih aku sukai. Pun. Jadi di sini ada perbedaan dua berarti Ibu. Pertama, apakah ketika takbir kedua, ketiga, keempat itu angkat tangan apa enggak? Itu khilaf ya. Tapi tetap yang baik, insya Allah yang kuat angkat tangan. Apakah sedekap apa tidak ketika sholat jenazah? Maka insya Allah yang kuat adalah sedekap, sebagaimana yang dikuatkan oleh mu'alif. Seandainya ada orang sholat jenazah Bu, tidak sedekap, ya jangan disalahkan. Ya tidak mengapa, tapi para ulama lebih menguatkan sedekap. Sebagaimana sholat wajib, kalau ibu-ibu pernah ke Mekah, ada orang yang sholat wajib nggak sedekap, ya kan? Iya, ada. Karena memang sedekap itu sunnah, sehingga sebagian orang nggak melakukan. Nah, kita nggak boleh ikut-ikutan. Ya, kita lebih menguatkan yang bersedekap. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekapnya seperti Anda sholat biasa, sholat maghrib, ya, sholat isya dan seterusnya. Taib. Sekarang kita masuk perkataan mu'alif mas'alatur rabi'ah al-qira'atu fi sholati ala janazah. Pembahasan yang keempat, bacaan di sholat jenazah. Tentu jamaah, ketika kita ya sholat jenazah, coba kita faham dengan ini semua, kita harus faham dengan cara-caranya. Kata beliau, as-sunnatu ayyaqra'al muslim al-fatihata wa suratan ba'da takbiratil ula. Nah, ini kadang orang yang tidak faham. Yang sunnah ketika kita mengangkat tangan di takbir yang pertama, Allahu Akbar ya. Di sini apa? Ada bacaan Al-Fatihah, Bu. Ada bacaan surat kalau bisa dan ayat. Ya. Dan itu dibaca dengan sirri. Wal qiraatu takunu sirron, sirri. Wala istiftaha fi sholatil janazah, tidak ada istiftah. Tidak ada Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya dan seterusnya. Pertanyaanku loh, boleh enggak ta'awud, Bu? Halo. Angsal mboten ta'awud. Jenengan kan di kitab ada, disunahkan bagi seorang muslim membaca Al-Fatihah dan satu surat setelah takbir pertama, gitu? Pertanyaan saya, boleh enggak ta'awud? Sepakat apa khilaf ini? Jadi membaca ta'awud tetap diperbolehkan dengan keumuman ayat surat An-Nahl 98. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu hendak membaca Al-Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Dados jenengan tambahi teng buku jenengan sebelum baca Al-Fatihah, di sana juga dianjurkan membaca ta'awud. Baik a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim atau a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Monggo silakan dipilih yang paling jenengan sukai. Terus ada ta'awud dulu, baru kemudian Al-Fatihah. Al-Fatihah termasuk bismillahnya, Bu. Ya, bismillahnya. Dan itu dibaca dengan sirri. Ingat, tidak ada istiftah atau iftitah, tidak ada. Jadi kalau sholat jenazah, istiftahnya ditinggalkan, tidak usah dibaca. Sebagaimana yang datang dari Thalha bin Abdillah bin Auf, qal shallaitu khalfa ibni Abbasin radhiyallahu an ala janazatin faqara'a bi fatihatil kitab qal lita'lamu anna sunnah akhrajahul Bukhari. Kata Thalha bin Abdillah bin Auf, saya pernah sholat di belakang Ibnu Abbas waktu itu sedang mensolati jenazah dan beliau membaca Al-Fatihah, ya, membaca Al-Fatihah.
li ta'lamu annaha sunnah, supaya diketahui itu sunnah. Jadi Al-Fatihah. Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Imam Nasai, shallaitu khalfa ibni Abbas ala zanazatin fa qara'a bi Fatihatil kitabi wa surati wa jahara hatta asma'ana falamma faragha akhadtu bi yadi fasa'altuhu qala sunnatun wa haqqun. Dalam satu riwayat Nasai, saya pernah sholat di belakang Ibni Abbas, ya, sholat jenazah. Beliau Ibni Abbas membaca Al-Fatihah dan satu surat. Ini ingat. Jadi tetap ada satu surat. Waktu itu beliau agak mengeraskan bacaannya supaya kami mendengar. Jadi boleh agak sedikit dikeraskan supaya ada yang mendengar. Setelah selesai, maka aku pegang tangan beliau dan aku bertanya tentang masalah itu. Maka dikatakan oleh beliau, ini yang sunnah, ini yang benar. Nah, dari sinilah jamaah berarti ada Al-Fatihah, ada surat. Atau seandainya kalau nggak surat, ya ayat. Selain Al-Fatihah, satu ayat atau dua ayat, monggo. Makanya sebagian ulama menganjurkan kalau Anda pas sholat jenazah, mohon maaf, maka bacalah surat-surat pendek. Ya, bacalah surat pendek. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sholat jenazah ali Al-Fatihah juz amma, jamaah amma yatasaalun. Waduh, gak mari-mari nanti sholat jenazah. Ya. Jadi suratnya surat pendek mawon, ya, untuk mengamalkan sunnah tadi. Kata Syekh Abdullah bin Bas, ya, beliau ketika menerangkan masalah ini, bacaan setelah surat Al-Fatihah adalah surat yang kalau bisa yang pendek. Apa itu? Baik itu Al-Ikhlas, Al-Asr, kata beliau seperti itu. Nah, jadi dipilih yang pendek. Ya, itu yang favorit kita nggih, trikul nggih. Insyaallah, silahkan. Yang penting ada suratnya. Pun. Kita lanjut di kitab jenengan. Qala Tirmidzi ba'da iradi li hadzal hadis wal amalu ala hadza inda ba'di alil ilmi min ashabin nabi wa ghairihim yakhtaruna anna yaqra'a fi bahatil kitab ba'da takbiratul ula wa huwa qaulus Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Jadi Imam Tirmidzi setelah menjelaskan hadis ini mengatakan, inilah amal yang diamalkan oleh sebagian sahabat Nabi dan yang lainnya, dan dipilih oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Ahmad, oleh Imam Ishaq. Apa itu? Mereka mengatakan orang itu habis takbiratul pertama, ya, takbiratul ihram, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah. Nah, ini. Jadi baca Al-Fatihah. Kalau mau ditambah dengan surat. Ya, wallahu a'lam bissawab. Wa qala ba'du alil ilmi, sebagian ulama ada yang mengatakan la yaqra'u fi sholati ala janazah innama huwa thana'un 'ala Allah wa sholatu 'alan nabi wa du'a lil mayyit wa huwa qaulu Tsauri wa ghairihi min ahlil Kufah. Kalau Imam Tsauri dan yang lainnya penduduk Kufah, Irak sekarang nggih, lebih memilih tidak ada bacaan Al-Fatihah dalam sholat jenazah. Di sholat jenazah itu hanya ada puji-pujian kepada Allah, selawat kepada Nabi, dan doa kepada mayit. Jadi tidak ada Al-Fatihah dan surat. Ini kata Imam Ats-Tsauri yang lahir tahun 97 Hijriah, meninggal 161 Hijriah. Jadi Imam Tsauri ini hidupnya sebelum, ya, Imam Syafi'i, artinya lebih tua dari Imam Syafi'i. Beliau lebih memilih hanya memuji Allah, selawat dan doa, tidak ada bacaan Al-Fatihah. Wallahu a'lam bissawab. Tapi yang betul kata pengarang, apa yang datang dari Nabi itu yang perlu untuk kita contoh. Berarti kita berusaha yang sunnah seperti amalan Ibni Abbas. Apa tadi? Ada Al-Fatihah dan ada surat. Wallahu a'lam bissawab. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun kita masuk selanjutnya. Mas'alatul khamisah, ma yuqalu ba'da takbiratis tsaniyah. Wa mas'alatu sadisa, ma yuqalu ba'da takbiratis tsalisah. Apa yang diucapkan setelah kita takbir yang kedua dan yang ketiga. As-sunnatu fi sholatil janazah idza kabbarul muslimut takbiratas tsaniyah ayyusolliya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sak sampune
mau Al-Fatihah, mau surat, kita takbir yang kedua dengan mengangkat tangan dan mengatakan Allahu Akbar. Setelah takbir yang kedua ini disunahkan adalah membaca sholawat kepada Nabi. Dan tentu seperti yang kita baca ketika tahiyat akhir, kita baca sholawat Ibrahimiyah yang lengkap, bukan dipotong-potong. Kersane sholat kita itu agak sedikit lama. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi membaca apa? Sholawat. Ya, makanya di sini disebutkan wassalatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-mustahabbu an takuna bisiyagil lati 'allamaha Rasul sallallahu alaihi wasallam li ashabi ridwanullahi alaihim. Dan selawat kepada Rasul yang sunnah, yang mustahab, yaitu seperti sigoh, bacaan yang Nabi ajarkan kepada para sahabatnya, yang mudah-mudahan Allah meridhoi mereka semua. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah takbir yang kedua baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau yang semisal dengan ini yang lain. Baru kemudian takbir yang ketiga. Apa yang dilakukan ketika takbir yang ketiga? Yaitu yukhlisud du'a fiha lil mayyit. Kita membaca doa untuk mayit. Dan mustahabnya ayyad'uwa bima sabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min du'ai fil janazah. Yang sunnah itu adalah membaca doa salat jenazah untuk mayit yang diajarkan oleh Nabi. Jadi itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah takbir yang ketiga kita baca apa? Doa. Dan di sini dicontohkan satu doa, padahal ada doa yang lain. Insyaallah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan akan datang kita akan sambung karena waktu terbatas. Ya. Setelah kita masuk takbir yang ketiga kita baca doa. Doanya ada di kitab penjenengan. Nanti bagaimana dengan takbir yang keempat? Di sana ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan diam sebentar, ada yang mengatakan doa. Termasuk kalau ulama Syafi'iyah ditambah dengan doa ketika takbir yang keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu, gitu ya. Tapi yang lain diam terus salam. Insyaallah nanti kita akan sambung di kesempatan akan datang tentang doa-doa yang datang dari Nabi masih berkenaan dengan salat jenazah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Silakan mungkin ada yang bertanya, kami persilakan untuk bertanya. Monggo. Wallahu a'lam bishawab. Karena nanti juga kita akan terangkan sedikit tentang makmum yang masbuk ketika sholat jenazah. Karena ada kalanya kita ketinggalan sholat jenazah. Itu bagaimana caranya kalau ketinggalan sholat jenazah? Insya Allah. Ada yang bertanya ibu-ibu? Paham sedoyo nggih? Saking pahamnya mboten pahamnya nggih. Tapi mugi-mugi apa yang telah kita sampaikan di kesempatan ini sekali lagi menambah ilmu dan mengingatkan kita yang mungkin lupa, ya, karena ini kan ilmu yang jarang kita amalkan, nggih. Ya mudah-mudahan kita ingat dan ketika suatu saat ada momen kita bisa sholat jenazah, kita sholat sebagaimana umatul mukminin menginginkan juga mensolati jenazah. Kita tahu sudah kita bahas keutamaan sholat jenazah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terus senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, pertolongannya juga, agar kita terus bisa beramal soleh, bisa terus berlomba-lomba dalam kebaikan, dan semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk perhatian ummahat akhwat semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan insya Allah mudah-mudahan jenengan semua dalam keberkahan Allah dan lindungan Allah. Allahumma amin. Dan kita akhiri kajian sore ini dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.